Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Oke, senang mendengarnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, semua sudah masuk ya. Sekarang semua sudah siap untuk belajar. Hari ini kita bertemu lagi di kelas matematika bersama Miss Ana. Hari ini kita masuk ke materi baru, mengenal tentang bangun datar. Coba kita buka ya bukunya tentang bangun datar. Ada yang tahu atau ada yang pernah tahu apa itu bangun datar? Coba, siapa yang belum tahu? Oke, Miss jelaskan ya. Bangun datar adalah sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis-garis lengkung. Dan bangun datar hanya mempunyai panjang dan lebar, tidak mempunyai tinggi ataupun tebal. Selain itu, bangun datar juga memiliki sudut dan juga sisi. Sudut adalah titik pertemuan dua sisi dari bangun datar. Sedangkan sisi adalah garis yang menghubungkan bangun datar. Ini adalah garis dan ini adalah sudut. Apa saja jenis-jenis bangun datar? Untuk mengingatnya, bagaimana kalau kita bernyanyi? Siapa mau bernyanyi? Siapa? Oke, semuanya mau ya untuk bernyanyi? Dengan bernyanyi, kita bisa membantu kita untuk mengingat apa saja jenis-jenis dari bangun datar. Coba kita mulai ya untuk bernyanyi. Kita mau bernyanyi, kita dengarkan ya musiknya dulu sebelum bernyanyi. Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada banyak jenisnya, banyak pula bentuknya. Ada bentuk lingkaran, segi empat, segitiga. Semuanya ada di dekat kita. Ada pizza dan tenda, bentuknya segitiga. Ada pintu dan buku, bentuknya segi empat. Ada koin jam dinding, bentuknya lingkaran. Semuanya contoh-contoh bangun datar. Sekali lagi ya. Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada banyak jenisnya, banyak pula bentuknya. Ada bentuk lingkaran, segi empat, segitiga. Semuanya ada di dekat kita. Ada pizza dan tenda, bentuknya segitiga. Ada pintu dan buku, bentuknya segi empat. Ada koin jam dinding, bentuknya lingkaran. Semuanya contoh-contoh bangun datar. Contoh-contoh bangun datar. Kita kembali ke pertanyaan sebelum bernyanyi tadi. Apa saja jenis-jenis bangun datar? Dari lagu tadi, ada berapa jenis bangun datar yang bisa kita ingat? Coba. Ya, ada berapa? 3 ya, benar, 3. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama, ya, lingkaran, betul. Apalagi? Segitiga, betul. Apalagi? Segi empat. Ya, benar. Jadi ada 3 jenis bangun datar, yaitu lingkaran, segi empat, segitiga. Ini yang bisa kita ingat. Sekarang Miss mau jelaskan satu persatu ya, dari 3 jenis tadi. Tapi yang pertama kita mau bahas
tentang segitiga. Yang pertama kita mau bahas segitiga. Jadi, segitiga memiliki 3 sudut dan juga 3 sisi. Ingat tadi, sudut adalah titik pertemuan 2 sisi dari bangun datar, dan sisi adalah garis yang menghubungkan bangun datar. Nah, segitiga mempunyai 3 sudut. 1, 2, 3. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Jadi, segitiga mempunyai 3 sudut. Bagaimana dengan sisinya? Ada berapa sisi? Benar enggak kalau segitiga mempunyai 3 sisi? Kita hitung lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, segitiga mempunyai 3 sudut dan 3 sisi. Ingat ya, 3 sudut dan 3 sisi. Segitiga mempunyai berbagai macam bentuk. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, atau juga segitiga siku-siku. Nah, kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi karena mempunyai panjang sisi yang sama. Oleh karena itu disebut sebagai segitiga sama sisi. Setiap sisinya sama. Bagaimana dengan segitiga sama kaki? Emang segitiga punya kaki? Nah, jadi ini disamakan seperti kakinya segitiga untuk berdiri. Jadi segitiga sama kaki mempunyai kaki yang sama panjang. Oleh karena itu disebut sebagai segitiga sama kaki. Nah, ini gambar dari segitiga sama kaki. Yang sama hanya sebelah kanan dan kiri saja. Ya. Nah, bagaimana dengan segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku seperti ini. Kenapa dikatakan seperti segitiga siku-siku? Karena sudutnya seperti siku-siku. Wah, lurus seperti ini ya. Pasti ada tandanya seperti ini. Sudut atau dikatakan segitiga siku-siku. Bagaimana dengan segitiga sembarang? Segitiga sembarang mempunyai sisi-sisi yang tidak sama panjang. Oleh karena itu disebut segitiga sembarang. Karena setiap sisinya tidak sama panjangnya. Nah, bukan segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi, ataupun bukan segitiga siku-siku. Nah, ini namanya segitiga sembarang. Kita baru saja tahu ya, mengenal tentang bentuk-bentuk dari segitiga. Nah, sekarang seperti kita ingat lagu tadi, semuanya ada di dekat kita. Nah, coba siapa yang tahu contoh dari benda-benda yang berbentuk segitiga? Entah itu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, atau segitiga siku-siku. Siapa yang bisa? Ya betul, penggaris ada. Ada lagi tadi di lagu tadi bilangnya apa? Pizza, betul, pizza. Ada lagi yang mau sebutkan? Nah, coba kita lihat di gambar ya. Nah, tadi benar. Ada penggaris. Ada potongan semangka. Tapi ini semangka kan bulat. Nah, tapi kalau kalian bisa perhatikan, kalau mama kalian potong-potong semangka jadi bulat, dipotong, nah pasti nanti akan bentuknya segitiga. Nah, jadi potongan semangka ya. Ada lagi, ini apa? Ada gantungan baju, betul, gantungan baju. Miss punya gantungan baju. Wah, kalian bisa perhatikan bentuknya segitiga. Kalian nanti bisa perhatikan ya. Lihat di lemari. Benar gak ya apa yang Miss Ana katakan?
Nah, gantungan baju bentuknya segitiga ya. Ada lagi penggaris tadi, betul. Nah, ada lagi tanda rambu lalu lintas. Jadi kalau kalian pergi jalan-jalan sama orang tua kalian bisa perhatikan, benar tidak ada segitiga. Nah, di sini ada rambu lalu lintas. Berarti ini tandanya tempat penyeberangan jalan. Ada macam-macam rambu lalu lintas yang bentuknya segitiga seperti ini ya. Terus ada lagi di sini perahu layar. Layar dari perahu. Siapa pernah lihat? Ya, semuanya sudah pernah lihat ya. Entah itu lihat di televisi, lihat secara benar-benar lihat waktu ke pantai. Nah, betul, layar. Ini ada tenda. Jadi kalau pergi camping, nah siapa yang pernah camping? Bener enggak? Tendanya berbentuk seperti itu. Nah, terus nanti kalian juga bisa perhatikan atap rumah kalian. Bener enggak ya? Bentuknya segitiga. Nah, nanti bisa setelah pelajaran bisa dilihat ya di luar rumah. Bener enggak ya bentuknya segitiga? Nah, kalian bisa perhatikan itu ya. Jadi sama seperti lagu tadi, semuanya ada di dekat kita. Jadi kita bisa melihat bentuk dari bangun-bangun datar. Jadi ini ya, ini tadi contoh dari benda-benda berbentuk segitiga. Jadi itulah tadi penjelasan tentang segitiga. Sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya, dan contoh-contohnya. Coba kita ulang ya. Tadi segitiga memiliki berapa sudut? Ya betul, 3 sudut. Berapa sisi? 3 sisi, betul 3 sisi. Bentuknya tadi apa saja? Ada berapa tadi? Betul, 4. Ada? Ya, segitiga sama sisi. Terus? Ya, segitiga sama kaki, betul. Apalagi? Segitiga sembarang. Apalagi tadi? Segitiga siku-siku, betul. Terus contoh-contohnya apa saja? Siapa ingat? Betul, gantungan kunci. Maaf. Gantungan baju. Nah, terus apalagi? Pizza, potongan semangka, betul, atap rumah, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bangun berikutnya. Tadi segitiga, berarti sekarang segi berapa tadi? Iya betul, segi 4. Nah, segi 4 memiliki sudut dan juga memiliki sisi. Segi 4 memiliki 4 sudut. Benar ya enggak? Benar apa enggak ya 4 sudut? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Benar ya? Jadi segi 4 memiliki 4 sudut. Bagaimana dengan sisinya? Apakah benar sisinya ada 4? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi segi 4 memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa saja ya bentuk dari segi 4. Apakah bentuknya cuma kotak saja? Apakah ada bentuk lain? Nah, ternyata ada beberapa bentuk dari segi 4. Yang pertama tadi seperti gambar awal, ini namanya adalah persegi. Kita harus ingat bahwa segi 4 mempunyai 4 sudut dan juga 4 sisi, betul. Coba kita hitung ya sudutnya, benar enggak ada 4? 1,
2, 3, 4. Oh benar Miss, ada 4. Nah bagaimana dengan sisinya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Oh benar, ternyata persegi termasuk bentuk dari segi 4. Ada bentuk apa lagi? Nah, ini namanya persegi panjang. Karena bentuknya ininya panjang, ini pendek ya. Namanya persegi panjang. Apakah benar sudutnya ada 4? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Benar apa salah? Iya benar. Bagaimana dengan sisinya? Apakah benar 4 juga? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Benar lagi ternyata. Nah ini termasuk? Ya termasuk bentuk dari segi 4. Gambar apa lagi ya? Miss itu gambarnya apa ya? Seperti itu. Nah ini namanya adalah trapesium. Apa namanya? Ya, trapesium. Ini termasuk dari bentuk dari segi 4. Benar enggak punya 4 titik atau 4 sudut? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Benar apa salah? Benar. Bagaimana dengan sisinya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, benar. Jadi ada 4 sudut dan 4 sisi. Tadi benda apa namanya? Bentuknya? Ya benar. Trapesium. Apalagi ya yang termasuk dari segi 4? Nah, ini namanya jajar genjang. Kok miring, Miss, bentuknya? Ya, jadi bukan persegi, namanya jajar genjang. Coba kita lihat ya, meskipun bentuknya tidak lurus, kita hitung dulu sudutnya. 1, 2, 3, 4. Benar lagi. Coba kita lihat sisinya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Benar? Apa salah? Benar. Ini termasuk bentuk dari segi 4. Namanya tadi apa? Ya, jajar genjang. Namanya jajar genjang. Nah, apalagi bentuk selanjutnya? Namanya belah ketupat. Namanya belah ketupat. Ya, coba kita lihat. Kita hitung lagi sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 sudut. Sisinya 1, 2, 3, 4. 4 lagi. Iya. Dan ini termasuk dari bentuk segi 4. Namanya apa tadi? Belah ketupat. Betul. Pernah makan ketupat? Pernah lihat ketupat? Nah, bentuknya hampir seperti ini ya. Nah, mirip seperti ini. Namanya belah ketupat. Terus bentuk selanjutnya apa? Nah, seperti bentuk apa ini? Iya benar, layang-layang. Makanya namanya adalah layang-layang. Meskipun atas pendek, bawah panjang, ini termasuk segi 4. Karena kita lihat sifatnya tadi, punya 4 sudut dan 4 sisi. Kita hitung lagi. Benar enggak ya? Ini termasuk dari segi 4. Coba ya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Bagaimana sisinya? 1, 2, 3, 4.
Benar. Jadi ini termasuk bentuk dari segi 4. Ingat namanya apa? Iya benar, layang-layang. Kalau ini masih ingat? Belah ketupat. Jadi kalau ingat ketupat, ingat ini ya, namanya belah ketupat. Ini apa lagi namanya? Apa tadi? Jajar genjang, betul. Apalagi? Ya, trapesium. Betul, trapesium ya. Trapesium. Nah, yang ini? Betul, persegi panjang. Ini persegi panjang, baru ini namanya persegi. Jadi, ini tadi benda-benda atau bentuk-bentuk dari segi 4. Ternyata banyak ya. Semuanya ada di dekat kita. Ingat lagu tadi? Sekarang kita akan cari tahu contoh-contoh benda di sekitar kita yang berbentuk segi 4. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Ada tidak benda yang berbentuk segi 4? Coba lihat. Ya, betul, pintu. Apalagi? Ya, kalender. Apalagi? Coba lihat lagi. Jendela, betul. Apalagi yang di depan kalian apa? Buat tulis? Ya, buku. Betul, buku. Apalagi? Coba kita lihat. Meja. Coba ke bawah, lihat ke bawah. Lantai. Ubinnya itu berbentuk persegi. Ya, apalagi? Kalau kita beli, pakai apa? Ya, pakai uang. Yang di depan kalian apa ini? Ya, ada layar HP. Ada apa lagi? Bisa tablet. Apa lagi? Laptop, layar laptop, betul. Kalau kita lihat, coba kita lihat video. Pakai apa? Di rumah? Ya, pakai televisi. Kita bayar pakai uang. Yang kita terbangkan apa? Apa? Ayo, yang terbang bisa dari kertas atau ada yang plastik juga. Apa? Yang terbang pakai benang? Betul, layang-layang. Nah, ada lagi tidak contoh benda yang bentuknya segi 4? Coba lihat lagi di sekeliling kalian. Tuh di atas misalkan ada apa? Iya betul, jam dinding. Pernah bermain catur? Yang ada putih, hitam. Nah, permukaannya bentuknya apa? Betul, segi 4. Pernah bermain Rubik? Permukaannya bentuknya apa? Segi 4. Coba lihat di dinding kalian. Ada foto enggak? Ada. Bentuknya apa? Segi 4. Lukisan ada enggak lukisan? Ada yang punya lukisan? Bentuknya apa? Segi 4. Ada karpet yang di lantai? Di rumah kalian ada? Bentuknya apa? Segi 4 juga. Apalagi ya? Ternyata contoh benda yang berbentuk segi panjang ternyata berbentuk segi 4, segi panjang, persegi, ternyata banyak ya, tidak hanya satu. Jadi itu tadi bentuk-bentuk dari contoh-contoh dari benda berbentuk segi 4. Itu tadi penjelasan tentang segi 4. Kita ingat-ingat lagi.
Segi 4 mempunyai berapa sudut? 4 sudut, betul. Berapa sisi? 4 sisi. Bentuknya tadi apa saja? Ya, trapesium, jajar genjang, persegi panjang, ya layang-layang, juga belah ketupat. Betul sekali. Contoh-contohnya apa tadi? Jam dinding berbentuk persegi, lemari, pintu, buku, betul. Foto, lukisan, ya. Betul, karpet. Dan banyak lagi ya. Oke, wah. Ternyata hebat-hebat semuanya, masih ingat sekali. Itu diingat-ingat terus ya. Biar kalau ujian modul keluar, kalian bisa dapat nilai yang bagus. Oke, sekarang kita beralih ke bangun datar selanjutnya. Apa tadi? Betul, lingkaran. Nah, lingkaran ini berbeda dengan segitiga dan segi 4. Kenapa? Karena lingkaran tidak punya sudut, tapi hanya punya sisi. Kenapa? Karena lingkaran hanya terbentuk oleh satu garis yang terhubung. Jadi kalau punya garis dihubungkan bisa jadi lingkaran. Tidak punya sudut, hanya lingkaran, hanya satu sisi saja. Nah, ini tidak ada bentuk lain ya, bentuknya seperti ini, lingkaran. Tapi kita bisa lihat contoh-contohnya yang ada di sekitar kita. Ayo coba perhatikan. Di rumah kalian ada nggak berbentuk lingkaran? Uang koin, betul. Apalagi kalau makan bakso pakai apa? Mangkok. Mangkok bentuknya lingkaran, betul. Apalagi cincin, betul. Kalau mama mau goreng ayam, bentuknya apa wajannya, penggorengannya? Iya, lingkaran. Kalau makan pakai apa? Betul, piring. Piring lingkaran apa tidak? Lingkaran. Apalagi ya? Kancing baju. Nah, kancing baju kalian pakai kancing. Nah, kancingnya bentuk apa? Lingkaran, betul. Ini tadi lakban atau selotip. Pizza. Beda ya dengan pizza tadi. Kalau tadi potongan pizza, ini pizza yang bulat. Nah, baru matang dikasihkan ke kalian, bentuknya lingkaran, betul. Kipas angin. Ada nggak jam dinding lingkaran? Betul. Jadi jam dinding bukan hanya bentuk kotak ya, bukan bentuk persegi saja, bukan bentuk segi 4 saja, tapi kebanyakan bentuknya lingkaran. Jam tangan, betul. Kacamata, kalau Miss punya Miss kacamatanya kotak ya, tapi ada yang kacamatanya lingkaran. Kalau papa naik mobil, setirnya apa? Betul, lingkaran. Apalagi ya? Roda sepeda, roda mobil. Nah, kalian naik sepeda, rodanya bagaimana? Lingkaran, biar mudah ya naik sepedanya. Karena kalau kotak, susah mengayunnya ya. Betul. Ternyata banyak ya. Ada cermin, ada kaset CD itu ya. Kalau kalian mungkin tahu, nanti tanya, "Mah, kaset CD itu bentuknya lingkaran nggak? Ada nggak contohnya?" Itu ya. Apalagi yang berbentuk lingkaran, tutup botol. Kalian lihat tutup botol minum. Botolnya, dasarnya, bentuknya juga lingkaran. Apalagi ya, tutup panci.
tutup toples kalian punya permen. Terus ada lagu gini, bulet-bulet bolong tengah, namanya kue donat. Betul, donat. Siapa suka donat? Wah, suka semuanya ya. Ya, kue donat. Ada main yoyo. Tahu yoyo ndak? Nah, nanti cari tahu ya. Ada juga hula hop. Nah, ternyata banyak ya bentuk atau contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi di sekeliling kalian. Oh, ini bentuknya seperti ini. Oh, ini bentuknya lingkaran. Nah, jadi dengan mengenal benda-benda tadi, kalian bisa mengingat setiap hari. Oh, ini yang aku pelajari kemarin. Ini yang aku pelajari tadi. Jadi itulah penjelasan dari lingkaran tadi. Jadi dari lingkaran tadi kita bisa tahu bahwa lingkaran apakah mempunyai sudut? Tidak. Tapi hanya memiliki sisi. Karena lingkaran terbentuk dari satu garis yang terhubung. Contohnya tadi banyak. Oh ya, lupa. Kalau kalian pergi ke taman bermain, ada biang lala. Tadi apalagi donat, betul. Cincin, betul. Tutup panci, betul. Apalagi penggorengan, betul. Lakban tadi Miss pegang. Nah, terus apalagi tutup botol, betul. Ada kacamata, betul. Kipas angin, mangkok, betul. Nah, banyak ya. Jadi itulah penjelasan dari lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar untuk mengingat ya, dari segitiga, segi empat, dan lingkaran. Coba perhatikan di gambar. Nah, di situ ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar. Kalian lihat mana yang berbentuk atau benda yang bentuknya segitiga. Betul, itu penggaris. Ya, betul. Wah, jeli juga ya, hebat. Terus apa lagi? Coba perhatikan benda yang berbentuk persegi. Ya, betul, papan tulis. Ada meja juga, ada pintu juga. Ah, betul sekali. Terus ubin, betul. Wah, hebat. Coba lagi lihat benda atau contoh benda yang berbentuk lingkaran. Betul, ada jam dinding. Jadi, wah, hebat ya kalian ya. Matanya jeli sekali melihat dari gambar. Sudah ingat tentang benda-benda atau bangun datar. Oke, itu tadi adalah penjelasan materi dari bangun datar. Sekarang kalian tulis agendanya. Sudah? Sudah siap? Siapkan agendanya. Miss dikte ya. Kalian tulis. Sekarang tanggal berapa? Kalian tulis. Nah, belajar tentang apa? Belajar tentang bangun datar. Pelan-pelan ya. Belajar tentang bangun datar. Ya. Belajar tentang bangun datar. Tugasnya latihan nomor 1 sampai 5. Latihan nomor 1 sampai 5. Belajar yang dipelajari tadi ya. Pelan-pelan ya, Miss pelan-pelan. Belajar tentang bangun datar. Latihannya nomor 1 sampai 5.
Sebelum kita berpisah, kita ulang tadi ya, lagu tadi, Bangun Datar. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada banyak jenisnya, banyak pula bentuknya. Ada bentuk lingkaran, segi 4, segitiga. Semuanya ada di dekat kita. Ada pizza dan tenda, bentuknya segitiga. Ada pintu dan buku, bentuknya segi 4. Ada koin jam dinding, bentuknya lingkaran. Semuanya contoh-contoh bangun datar. Hore, hebat. Semuanya hafal. Terima kasih waktunya. Terima kasih kerjasamanya. Jaga kesehatan. Jangan main hujan-hujan ya. Sekarang musim hujan, banyak musim flu. Minum yang banyak. Minum vitamin. Tidur, istirahat ya. Oke, terima kasih waktunya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.